Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clara Bintang Pratiwi, NPM 2174136. Di sini saya akan menjelaskan tentang perjalanan air susu mulai dari alveoli menuju ke puting sapi. Pada tubuh sapi memiliki sebuah ambing yang dapat dilihat secara langsung. Terdiri dari yang pertama, yaitu kulit. Kulit berfungsi melindungi bagian dalam ambing dari luka dan bakteri. Yang kedua, yaitu bagian puting. Puting merupakan tonjolan dari ambing yang terdapat lubang sebagai saluran pengeluaran susu. Yang ketiga, terdapat jaringan ikat yang terdiri dari ligamentum suspensori medialis yang merupakan jaringan ikat lentur yang berfungsi membagi ambing menjadi dua bagian, kiri dan kanan, yaitu yang memiliki ukuran sama besar. Yang kedua, terdapat jaringan ikat yang bernama fine membran, yaitu merupakan jaringan yang berfungsi membagi ambing menjadi dua bagian depan dan belakang, dengan komposisi bagian depan 40% dan bagian belakang 60%. Lalu jaringan ikat yang berikutnya yaitu ligamentum suspensori lateralis yang merupakan jaringan ikat fibrosa yang sangat berserabut dan tidak lentur, yang berfungsi menyokong ambing secara keseluruhan. Selanjutnya terdapat bagian kordik tisu, yaitu merupakan jaringan yang berbentuk ikatan antara permukaan ambing bagian depan dengan dinding perut, yang berfungsi menjaga ambing tetap melekat pada dinding tubuh ternak. Berikutnya yaitu sulpefic tendon, merupakan jaringan yang menempel pada tulang pelvis. Jaringan ini dapat mempengaruhi kedalaman ligamentum suspensori lateralis. Selanjutnya, ada bagian dalam ambing yaitu alveolus, yaitu tempat untuk mensintetis susu. Di dalam alveolus terdapat bagian-bagian yaitu pembuluh darah kapiler yang berfungsi mengalirkan darah yang mengandung nutrien untuk sintesis susu. Yang kedua, terdapat sel sekretori yang berfungsi untuk mengambil nutrien yang dialirkan oleh pembuluh darah kapiler, kemudian mensintesis nutrien tersebut menjadi susu. Bagian yang ketiga yaitu lumen. Lumen adalah rongga yang akan terisi oleh susu apabila susu telah dihasilkan. Selain itu, terdapat sel yang bernama myopitel yang merupakan pembungkus dari alveoli. Sel ini pada saat terjadi pemerahan akan melakukan kontraksi sehingga susu dapat keluar dari alveolus. Selanjutnya, alveolus akan berkumpul menjadi satu, membentuk alveoli. Lalu, alveoli kemudian berkumpul kembali menjadi satu, membentuk lobulus. Lobulus kemudian berkumpul menjadi satu, membentuk kembali menjadi lobus. Selanjutnya, ada bagian yaitu milduc atau saluran besar yang berfungsi untuk mengalirkan susu yang dihasilkan dari lobus menuju ke gland cistern. Selanjutnya, ada bagian yang bernama gland cistern, yaitu merupakan titik pengumpulan dari semua saluran yang ada di dalam ambing, yang berfungsi sebagai tempat penampungan susu yang telah disintetis pada selang waktu pemerahan sebelum ke teat cistern. Selanjutnya, ada bagian yang bernama annular fold, yaitu merupakan bagian internal ambing yang di dalamnya terdapat otot yang bernama sphincter, yang merupakan penahan susu pada ambing. Sphincter merupakan pintu bukaan dari teat tissue sebelum keluar melewati teat meatus menuju ruang bebas. Kemudian ada bagian teat cistern, merupakan rongga yang ada di dalam kelenjar dan dibatasi oleh lipatan-lipatan longitudinal dan sirkular yang membentuk overlap dengan berpotensi sebagai tempat bersarangnya bakteri. Di dalam teat cistern terdapat rongga yang di dalamnya terdapat streak kanal, yaitu lapisan di dalam puting yang paling bawah supaya bakteri tidak masuk ke dalam puting. Dan bagian yang terakhir dalam ambing yaitu teat meatus, yaitu lubang di dalam puting yang sebagai lubang akhir tempat keluarnya susu.